Agak. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, Agak. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius
Di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh keluarga Kelly, warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini." "Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga," prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, Agak. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh keluarga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun
kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini." "Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga," prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah
yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung
tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia.
Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang
yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Hugh, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wei Nyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wei Nyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wei Nyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wei Nyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Hugh, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue,
Ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik,
berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama, Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri
dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu.
Abdullah. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abdullah. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam,
dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini." "Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga," prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu
bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan
ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih,
Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya. Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan. Bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini
bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia
pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Hugh, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Hugh, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara,
dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wei Nyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wei Nyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wei Nyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wei Nyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargaki.
Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama, Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yueling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi.
Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly, warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu.
Abdullah. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abdullah. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam,
dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh keluarga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Abla. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh keluarga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wen Yu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wen Yu diberitahu
bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga Prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Qi. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu. Agak. I have something important to tell you. Menantu idola keluarga Prolog Aldrin, seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly warga Kelly. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja lembur. Dalam sekejap ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun, rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan
ketika seorang pelayan memberitahu, "Tuan muda, besok keluarga Yue akan datang membahas pernikahan." Aldrin yang sama sekali belum mengenal Yuling terkejut. Namun ketika rombongan keluarga Yue datang, ia melihat gadis berwajah tenang. Namun, sorot matanya penuh beban berat. Ia pun menyadari bahwa tunangannya ini sedang menanggung tuduhan besar terhadap klannya. Dalam pertemuan itu, ayah Yueling berkata lirih, "Kami tidak meminta ampun. Jika pernikahan ini membahayakan keluarga Wen, kami akan membatalkannya." Namun Aldrin melihat kebenaran di balik mata Yueling. Kekuatan, kesedihan, dan ketidakkeadilan yang belum terungkap. Aldrin pun membuat keputusan besar. Ia tak akan membatalkan pertunangan, bahkan jika itu berarti menentang dunia. Bab isi penyelamatan dimulai. Aldrin tersadar bahwa ia mungkin dikirim ke masa ini bukan tanpa tujuan. Dengan kemampuan analisis modern, ingatan sejarah, serta kecerdasannya, ia mulai menyelidiki mengapa keluarga Yue dituduh sebagai pengkhianat. Siapa yang memalsukan bukti apa keterkaitan ini dengan masa depan dinasti? Ia menemukan bahwa tuduhan berawal dari laporan seorang pejabat kepercayaan Istana Jukang yang menyatakan keluarga Ye menjual informasi rahasia pada musuh negara. Namun setelah membaca laporan dan memeriksa gaya tulisannya, Aldrin menemukan kejanggalan. Kaligrafi ini meniru gaya Ayah Yu, tapi tekanan tintanya berbeda. Ini pemalsuan. Dengan petunjuk kecil itu, misinya dimulai. Bab ketiga, kediaman Yue yang terkepung. Saat Aldrin mengunjungi kediaman keluarga Yue, ia menemukan tempat itu berada di bawah pengawasan ketat. Pelayan takut bicara, dan suasana rumah yang dulunya megah terasa seperti penjara. Yueling sendiri berusaha kuat, namun jelas ia tengah hancur. Ia berkata kepada Aldrin, "Kau tak harus ikut campur. Cukup putuskan pertunangan ini. Ku tak inginin musik-musik menantu idola keluarga prolog Aldrin. Seorang pemuda jenius di masa modern, lulusan terbaik, berlogika tajam, dan dikenal sebagai idola calon menantu oleh Kelly Wargeki. Warga di sekitarnya mengalami kecelakaan aneh saat bekerja. Lembur, dalam sekejap, ia terlempar ke masa dinasti Liang dan terbangun dalam tubuh seorang cendekiawan muda bernama Wenyu, seorang kandidat sarjana negara yang lemah lembut, namun kurang percaya diri. Belum sempat memahami situasi, Aldrin Wenyu diberitahu bahwa ia telah dijodohkan dengan putri dari keluarga pejabat ternama Nyonya Muda Yueling, gadis berbudi. Namun keluarganya baru saja dituduh berkhianat kepada kerajaan. Bab 1. Tunangan yang tak dikenal. Ketika pertama kali tiba di rumah keluarga Wen, Aldrin hampir tak percaya dengan tubuh lemah yang ia tinggali. Namun rasa terkejutnya berubah menjadi kepanikan ketika seorang pelayan memberitahu,